Selamat siang, Dena cantik. Selamat siang, Bu Guru. Bagaimana kabarnya Dena hari ini? Baik, Bu Guru. Kalau Bu Guru gimana? Baik juga sayang. Oh iya Dena, senang tidak belajar di sekolah dengan teman-teman? Senang, Bu Guru. Tapi tidak suka kerja sama dalam kelompok. Loh, kenapa tidak suka bekerja sama dengan teman-teman? Bukannya itu sangat menyenangkan? Itu loh, Bu. Soalnya mereka itu suka nyontek dan selalu saja ngobrol. Nggak mau ikut jawab tugasnya. Seperti itu ya ternyata. Pantas saja Dena selalu mengumpulkan tugas secara mandiri. Tapi bagaimana perasaan yang Dena rasakan saat mengumpulkan tugas secara mandiri, bukan kelompok seperti teman-teman yang lain? Kesel sih, Bu. Terus juga sedih karena kan beban kerjaannya jadi lebih bertambah. Menurut Den, Apalagi tidak ada yang membantu Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya karena kan saya sendiri mengerjakan, Bu. gitu ya. Menurut Dena, apa manfaat dari bekerja sama dalam kelompok itu? Apa ya, Bu? Pekerjaan menjadi cepat selesai, Bu. Ya, bagus sekali. Tapi selain itu, apalagi Dena? Manfaat kerjasama dalam kelompok. Apa ya? Bisa bertukar pendapat, terus ide, gak bisa berbagi tugas, Bu Guru. Nah, Dena, Di tugasnya jadi lebih ringan, Bu Guru. nah, Dena sudah tahu apa manfaat dari bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana cara Dena agar Dena tidak bekerja secara mandiri atau sendiri lagi dalam mengerjakan tugas yang seharusnya itu adalah tugas kelompok? Apa ya? Sepertinya saya akan mengajak teman-teman di kelompok untuk ikut membantu, Bu Guru. Kira-kira ada nggak teman dalam satu kelompok Dena yang bisa Dena ajak untuk bekerja sama? Rasanya ada satu orang, Bu. Siapa itu? Itu namanya Sari. Oh, Sari ya. Dari mana Dena bisa melihat kalau Sari itu bisa diajak bekerja sama dalam kelompok? Sari itu orangnya banyak nanya, Bu Guru. Kadang saya juga jengkel sama dia. Tapi kalau dilihat-lihat, rasanya dia banyak bertanya itu karena dia mau belajar, Bu Guru. Jadi karena dia tidak tahu dan tidak mengerti, makanya dia itu suka nanya sama saya, Bu Guru. Iya, benar sekali Dena. Bagus itu namanya Sari Dena. Jadi kira-kira
Bagaimana cara Dena agar teman-teman yang lainnya itu juga tertarik ikut bekerja sama dalam kelompok? Hmm, hmm, Bagaimana ya Bu kira-kira caranya? Hmm, apa saya ajak mereka belajar bareng saja ya Bu Guru? Boleh. Tapi bagaimana caranya mengajak teman-teman agar lebih tertarik bareng dalam kelompok? Hmm, Kira saya masih tahu mereka Bu, kalau belajar itu harus serius. Jangan ngobrol saat kerja kelompok. Gitu ya. Terus apa lagi? Apa ya? Eh, saya sebenarnya bisa Guru mengajari mereka kalau seandainya mereka tidak mengerti Guru. Atau caranya selain saya ngajarin kan mungkin sesuatu yang membuat saya itu tidak disukai mungkin sama teman-teman, atau saya yang nggak bisa kerja sama dalam kelompok ya. Saya bingung Guru. Nah, bagaimana cara Dena begini saja, bagaimana cara Dena mengajari mereka agar lebih tertarik lagi belajar dalam kelompok? Kayaknya sih saya ngajarin mereka dengan cara berdiskusi Bu dalam kelompok. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, saya membantu mereka mengajari Bu Guru. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang mengobrol, apalagi bermain saat belajar kelompok. Iya, bagus Dena. Nah, Dena, dengan berdiskusi dalam kelompok, maka kerjasama dalam kelompok akan terbangun. Dan Dena bisa menjadi mentor bagi teman-teman Dena. Bu Guru, apa itu mentor Bu Guru? Saya nggak ngerti. Oh, nah mentor itu sama seperti Dena Ibu contohkan ya, bisa memberikan masukan sesuai kemampuan atau pengalaman yang Dena miliki kepada teman-teman, agar teman-teman dalam kelompok mau ikut bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Dena lakukan agar kerjasama dalam kelompok itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Saya mungkin akan mengajak teman-teman belajar Bu Guru di luar sekolah, atau sepulang sekolah setelah makan dan setelah berganti baju, saya bisa mengajak teman-teman untuk belajar kelompok agar kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti dan memahami makna dari belajar kelompok itu, sehingga nanti bisa terjalin komunikasi yang bagus Bu Guru. Bagus sekali Dena. Nah, apa komitmen yang Dena akan lakukan agar belajar dalam kelompok itu bisa dilakukan secara konsisten?
Mungkin saya akan membuat jadwal bareng Bu Guru sama teman-teman yang lain. Saya juga akan melibatkan teman-teman untuk berdiskusi menentukan jadwalnya. Lalu saya juga akan membagikan hasil diskusi tadi untuk mereka buatkan jadwal kegiatan setiap harinya, Bu. Wah, bagus sekali Dena. Nanti bagaimana cara Dena untuk membagikan jadwal barengnya? Dan kira-kira di mana Dena akan membagikannya? Sepertinya saya akan berdiskusi saat istirahat Bu Guru, jadi tidak mengganggu saat belajar di kelas. Lalu saya juga akan memberitahu teman-teman supaya berkumpul di dekat pohon, di bawah pohon sekolah itu Bu, depan kelas kita. Nah di situ nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman menentukan jadwal. Mungkin seminggu 3 kali saat jam istirahat atau di saat pulang sekolah mungkin kita akan bekerja kelompok, Bu. Wah, bagus sekali loh yang Dena bilang itu. Nah, kira-kira solusi yang dapat Dena simpulkan dari percakapan kita tentang permasalahan yang sedang Dena hadapi apa kira-kira? Menurut Dena ya Bu, bekerja itu nggak menyenangkan Bu. Apalagi belajar itu sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, kalau belajar dengan teman-teman mungkin akan lebih menyenangkan karena akan banyak ide, banyak pendapat yang akan disampaikan oleh teman-teman. Untuk mempererat kelompok belajar Dena di sekolah agar semakin aktif dan Dena juga bisa lebih bekerja sama dengan teman-teman seperti yang sudah Dena bilang tadi. Dena akan membuat jadwal belajar di luar jam sekolah saat nanti pulang sekolah, Bu Guru. Wah, benar sekali Dena. Dari kesimpulan yang Dena tadi bicarakan, bagaimana perasaannya Dena setelah tahu solusi dari permasalahan yang sedang Dena hadapi? Saya lebih senang Bu, karena akan bisa berbagi ilmu dengan membantu teman-teman dan bisa belajar bekerja sama dengan teman-teman Bu. Nah, dari komitmen yang Dena ungkapkan tadi, siapa ya kira-kira yang dapat membantu Dena agar rencana yang Dena buat bisa berjalan dengan lancar? Saya dan teman-teman sih Bu, khususnya apalagi teman-teman dalam kelompok saling mengingatkan guru. Oke, bagus sekali Dena. Karena dengan saling mengingatkan itu juga akan membentuk kerjasama satu sama lain dengan teman-teman. Kira-kira kapan Dena akan melaksanakan rencana yang sudah Dena persiapkan ini? Kalau bisa sih secepatnya Bu. Mungkin nanti saat jam sekolah akan Dena kumpulkan teman-teman untuk berdiskusi di bawah pohon, Bu. Baik, Dena. Ibu akan tunggu aksi nyata yang akan Dena lakukan. Terima kasih ya Dena atas waktunya. Semangat sayang, pasti bisa. Iya, hati-hati. Ya, terima kasih banyak Bu Guru atas solusinya. Dena pamit pulang dulu ya Bu Guru. Ibu hati-hati di jalan. Iya Dena, terima kasih. Hati-hati juga sayang di jalan. Semoga rencananya berjalan lancar ya. Dah. Bu Guru. Dadah Dena. Oke teman-teman. Iya. Ayo
Mungkin dari Ibu Dona selaku pengamat. Iya, terima kasih. Belum, masih mute ya. Terima kasih. Saya lihat sudah bagus sekali ya dalam coach maupun coachingnya. Mendalami peran banget ya Bu Arinya. Seperti guru yang memang mengayomi banget. Ya kalau Dena ya polos seperti anak-anak. Nah, tujuan yang disampaikan juga sudah ada. Tujuan yang disampaikan sudah ada, bahwa di sana tadi saya memperhatikan bahwa dengan dia sharing itu kan tujuannya agar bisa membantu dia untuk tidak lagi bekerja sendiri atau mengumpulkan sendiri. Tadi ditanyakan oleh coachnya kan, itulah sebabnya kamu suka sendiri dan segala macam, dan tujuannya coach membimbing agar coachingnya tidak lagi bekerja sendiri tetapi bekerja dalam kelompok, dengan menanyakan juga bahwa manfaat kerja kelompok seperti itu. Jadi membangkitkan sehingga coachingnya tahu bahwa tujuan kalau kita bekerja kelompok itu lebih baik, lebih meringankan. Dan jawaban-jawaban coach atas pertanyaan coach itu sudah menunjukkan tujuannya, bahwa memang mengarahkan ke sana agar coach itu dia mau tidak lagi bekerja sendiri tapi bekerja sama, karena banyak manfaatnya seperti itu. Nah, terus kalau identifikasi masalah, identifikasi dan membangkitkan potensi coach juga sudah ya ditanya tadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, identifikasi tentang potensi yang ada. Ya saya bisa dari jawaban coaching kan juga kelihatan, saya akan mengajak teman-teman membuat ini dan itu, membuat kelompok, membuat schedule, membuat jadwal. Nah itu sudah terencana dan sudah masuk langsung di aksi nyata itu ya, bahwa mulai gini saya akan melakukan aksi nyata kegiatan itu yang sudah direncanakan itu ya. Nah itu sudah rencana aksi nyatanya juga sudah kelihatan di sana. Nah, begitu pun dengan tanggung jawab tentang umpan balik mengenai komitmen bahwa dia akan melaksanakan itu, ya, dengan jawaban bahwa saya akan melakukannya mungkin dalam 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tanggung jawab bahwa dia akan melakukannya continue gitu ya, umpan balik dari apa yang tadi sudah diinikan oleh Oci. Jadi saya rasa kalian dua hebat. Saya yang masih bingung. Terima kasih. Selamat ya. Oke. Oke.